Hai, di dunia One Piece ada hal-hal yang cukup berpengaruh dalam hal kekuatan. Murni dari kekuatan fisik, teknik bertarung, teknologi, haki, dan juga buah iblis. Mungkin sampai sekarang yang namanya buah iblis ini masih menjadi misteri juga. Asalnya dari mana? Yang jelas, keberadaan buah iblis di dunia One Piece ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Secara garis besar, buah iblis ada 3 tipe, yaitu Paramecia, Logia, dan juga Zoan. Sebenarnya di tipe Zoan masih ada klasifikasi lagi, Ancient, Mythical, dan Artificial Zoan. Tapi sekarang kita nggak membahas ke situ ya. Sekarang gue mau spesifik bahas satu buah iblis tipe Paramecia yang bisa dibilang adalah buah terkuat di kelas Paramecia, Gura-Gura no Mi. Sebelum lanjut lagi, subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Gura-Gura no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memberikan kekuatan ke si penggunanya untuk dapat menciptakan atau memanipulasi sebuah getaran, sehingga si penggunanya disebut sebagai manusia getaran atau Shindo Ningen. Secara etimologi, kata gura-gura itu adalah sebuah onomatopoeia di Jepang untuk menggambarkan suatu gerakan atau getaran seperti dalam kejadian gempa. Kekuatan Gura-Gura no Mi ini dimiliki oleh Edward Newgate, dan setelah dia meninggal kekuatan ini dicuri oleh Marshal D. Teach, dan sampai sejauh ini masih belum diketahui bagaimana dia bisa mencuri kekuatan Gura-Gura no Mi ini. Gak usah ngomongin Teach lah ya, kita kesampingkan orang itu. Anyway, sosok Edward Newgate dijuluki sebagai manusia terkuat dan pasti juga nggak lepas dari fakta kalau dia punya kekuatan Gura-Gura no Mi ini yang diakui dapat menghancurkan dunia. Di chapter 552, Sengoku mengatakan hal ini. Orang itu mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dunia. Wakil Admiral Suru juga mengakui, walaupun dia lari ke ujung dunia pun, tidak ada tempat yang aman kalau berhadapan dengan kekuatan Gura-Gura no Mi. Kenapa buah iblis Paramecia ini sangat ditakuti sama pemerintah? Gue jadi inget suatu teori yang disebutkan oleh akun yang bernama Podcast di Satch. Kalau dipikir-pikir, banyak loh kekuatan buah iblis lain yang berpotensi menghancurkan dunia. Misalnya, buah iblisnya Caesar Clown. Dia mungkin aja bisa bermutasi dan meracuni seluruh atmosfer bumi, bisa kan? Fujitora mungkin juga bisa menjatuhkan meteor yang lebih besar. Bahkan mungkin Bagi, yang mungkin bisa memisahkan bagian tubuhnya sampai ke ukuran molekul. Terus, kenapa kekuatan Gura-Gura no Mi ini yang dianggap paling berbahaya? Mungkin jawabannya bukan karena dari kekuatannya, tapi rasa takut. Kita udah tahu lah ya sedahsyat apa kekuatan Gura-Gura no Mi ini. Tuh, bisa menciptakan tsunami, bisa menggetarkan atmosfer sampai membuat laut dan daratan bergejolak sampai kayak gini. Jelaslah ya, kuat banget ini buah iblis. Mungkin juga Gura-Gura no Mi ini ditakuti karena yang dimiliki oleh orang yang pas. Edward Newgate, seorang Yonko dengan postur tubuh dan fisik yang cukup intimidatif, ya kan? Gimana kalau misalnya Gura-Gura no Mi ini dimiliki oleh orang yang kayak Usopp atau mungkin Foxy gitu? Mungkin nggak bakalan ditakuti sama pemerintah dunia. Bayangkan kalau kekuatan Gura-Gura no Mi itu benar-benar dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya kayak OP-OP no Mi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal medis atau dokter. Di kasus ini dimiliki oleh Trafalgar Law. Dia seorang dokter dan punya OP-OP no Mi. Jadi kemampuan buah iblisnya benar-benar maksimal. Gimana misalnya kalau pemilik Gura-Gura no Mi sebelum Edward Newgate itu adalah seseorang yang ahli dalam ilmu geologi atau seismologi? Oke, sebelum lanjut lagi kita balik dulu ke pelajaran geografi ya. Penting ini. Jadi secara garis besar, gempa itu terjadi karena ada sebuah gesekan lempeng tektonik, ya kan? Nah, gerakan lempeng tektonik itu ada 3 macam. Gerakan divergen, gerakan konvergen, dan gerakan sesar mendatar. Gerakan divergen itu gerakan lempeng yang saling menjauh. Terus kalau konvergen itu gerakan yang saling mendekat dan berakibat bertumbukan satu sama lain. Terus kalau gerakan sesar mendatar ya saling bergesekan satu sama lain dengan beda arah.
Akibat yang ditimbulkan dari pergerakan lempeng ini berbeda-beda, tergantung di mana terjadinya pergerakan lempeng itu. Pergerakan lempeng saling menjauh. Kalau terjadi di darat, berakibat menciptakan retakan atau jurang seperti ini. Kalau terjadi di laut, bakal terjadi pusaran air. Nah, kalau terjadi tumbukan antara kedua lempeng, terjadinya di bawah laut, maka akan menciptakan tsunami. Nah, ada juga lempeng yang saling bertumbukan kayak gini. Lempeng yang satu naik ke atas. Contoh akibat dari proses ini adalah pegunungan Himalaya. Pegunungan dengan tinggi mencapai 8.000 meter yang membentang sejauh 2.400 km. Kalau di One Piece, jadi ingat sesuatu kah? Daratan yang tinggi, menjulang, dan panjang. Apalagi kalau bukan Red Line yang dikuasai oleh pemerintah dunia dan tempat berdirinya Holy Land Marigold. Nah, gimana kalau Red Line ini sebenarnya buatan manusia? Lebih tepatnya manusia yang ahli geologi atau seismologi dan mempunyai kekuatan gura-guranomi ini. Cukup masuk akal ya kalau akhirnya pemerintah takut dengan Edward Newgate karena bisa menggunakan kekuatan gura-guranomi ini sampai ke tingkat penghancur yang cukup hebat dan akhirnya diberi label manusia terkuat yang berpotensi menghancurkan dunia. Sekarang mari kita bahas teknik-teknik yang digunakan Edward Newgate menggunakan gura-guranomi ini. Yang pertama, Kaishin, yang secara harafiah berarti getaran laut. Si penggunanya memukulkan tinjunya ke udara dan menciptakan sebuah retakan yang menghasilkan sebuah gelombang atau shockwave yang sangat kuat. Shockwave ini mampu menembus dan menghancurkan segala macam material. Di chapter 565, Shirohige mengeluarkan teknik ini dan mengarahkan shockwave-nya ke sebuah metal. Terus di chapter 564, selain melukai musuh yang ada di depannya, shockwave-nya juga terus meluncur ke belakang mengarah jauh ke platform di mana Ace akan dieksekusi. Shockwave-nya gagal menghancurkan platform tersebut karena dihentikan oleh 3 admiral. Nah, kalau shockwave-nya diarahkan ke tanah, shockwave ini dapat menciptakan tsunami. Yang kedua, Gekishin, serangan jarak dekat yang adalah variasi dari Kaishin. Si penggunanya memukul musuhnya sekaligus menciptakan retakan di udara yang juga melukai dan menghasilkan shockwave yang sangat dahsyat. Di chapter 575, Akainu terkena serangan ini. Bukan hanya dia yang terluka, tapi hal-hal di sekitarnya juga ikut terkena imbas shockwave-nya dan hancur. Yang ketiga, Shingen no Ichigeki. Si penggunanya memfokuskan kekuatan getaran yang menciptakan seperti gelembung berbentuk lingkaran di tangannya dan memukulkannya. Yang keempat, Kabutowari, teknik variasi dari Shingen no Ichigeki. Bukan memukulkan tangannya ke musuh, tapi hanya memegang dan menyalurkan getaran dari tangannya. Serangan ini muncul ketika menghancurkan helm sekaligus kepala Wakil Admiral Ronse. Yang kelima, Naginata Rasetsu, menyalurkan kekuatan gura-guranominya ke tombak besarnya. Shirohige menyelimuti tombak Murakumogiri-nya dengan lingkaran shockwave untuk melipat gandakan daya serang tebasan tombaknya. Yang keenam, Shima Yurashi. Si penggunanya mencengkram udara seolah-olah udara itu adalah sesuatu yang bisa dicengkram dan melakukan gerakan seperti membanting. Akibatnya, bisa menggoyahkan dataran dan lautan yang ada di sekitarnya. Benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan ya. Secara garis besar, buah iblis ini enggak punya kelemahan khusus, selain seperti buah iblis pada umumnya, yang lemah akan batu laut. Tapi karena saking besar kekuatan buah iblis ini, bukan cuma bisa melukai musuh-musuhnya, tapi juga temannya sendiri.
Orang-orang di sekitar Shirohige pun juga sudah cukup paham akan hal ini. Sehingga ketika Shirohige bertarung, mereka tidak pernah berdekatan dengan Shirohige dan memberikan ruang buat dia untuk bertarung. Karena yaitu, Shockwave yang nggak kena lawan ataupun kawan, semua bakal hancur kalau kena. Untuk sekarang kekuatan Gura-Gura no Mi ini dimiliki oleh Marshall D. Teach. Mungkin akan ada teknik-teknik baru lagi dari kekuatan buah iblis ini yang bakal ditunjukkan oleh Teach. Tapi cukup membuat sakit hati nggak sih? Bayangin aja perasaan anak-anaknya Shirohige. Kalau lihat kekuatan yang selama ini dimiliki sama bapaknya dipakai sama si pengkhianat. Menyebalkan ya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like dan juga share video ini ya. Jangan lupa juga subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.